Hai teman-teman, balik lagi di Kitetera Movie. Dalam video kali ini, saya akan merangkum sebuah film dari Korea Selatan yang berjudul Slate. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini menceritakan tentang seorang gadis yang bercita-cita ingin menjadi seorang pahlawan wanita. Di mana suatu saat ia tak sengaja masuk ke dalam sebuah dunia paralel. Dan dari sinilah petualangannya sebagai seorang pahlawan dimulai. Nah, seperti apakah kelanjutan ceritanya? Sebelum kita mulai pada pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang anak perempuan yang bernama Yoonhee. Yoonhee ini adalah seorang anak yang dititipkan di sebuah panti asuhan, karena sang ayah yang suka mabuk-mabukan dan tak mampu untuk membesarkannya. Kemudian, sang pengasuh bertanya pada Yoonhee tentang impiannya. Yoonhee pun menjawab jika ia ingin sekali menjadi seorang pahlawan wanita. Mendengar hal tersebut, sang pengasuh lantas memberikan Yoonhee sebuah kalung liontin dan menyuruhnya untuk berdoa. 은혜와 사랑이 많으신 하나님 아버지, 우리 연희를 이곳으로 보내주셔 만나게 해주시옵소서. Scene kemudian maju ke 20 tahun setelahnya. Kini Yoonhee terlihat telah beranjak dewasa. Dan saat ini ia sedang merayu seorang sutradara yang akan membuat sebuah film laga. Di sana, ia berakting dengan sepenuh hati agar dapat menarik perhatian dari sang sutradara. Tak lupa, ia pun memberikan biodatanya pada sutradara tersebut. Saat sedang makan di sebuah angkringan kue ikan, Yoonhee menyaksikan sebuah video tentang seorang YouTuber yang dikabarkan telah hilang selama 3 tahun. Dan dikabarkan, si YouTuber ini hilang di daerah yang disebut sebagai segitiga bermuda di Korea. Melihat video itu, Yoonhee tidak terlalu menanggapinya. Ia juga terlihat telah membayarkan makanan yang dipesan oleh orang yang ada di sebelahnya. Dan keesokan harinya, Yoonhee curhat pada temannya yang bernama Suah. Yoonhee mengatakan jika ia tak ingin menjadi pemeran pengganti, karena yang ia inginkan adalah menjadi pemeran utama dalam film tersebut. Hingga tak lama, ia mendapatkan info dari sutradara yang tempo hari ia temui. Jika ternyata ia mendapatkan peran di film yang sedang dibuat oleh sutradara tersebut. Sampai di kantornya, sang sutradara menjelaskan jika Yoonhee akan memainkan sebuah peran sebagai seorang pahlawan wanita dengan julukan Soul Slayer. Karena artis yang memainkan peran ini sebelumnya mengalami cedera pada tangannya, yang diakibatkan pada saat latihan ia terjatuh dari tangga karena dalam kondisi mabuk. Tapi ternyata Yoonhee di sini hanya menjadi pemeran pengganti saja, dan bukanlah tokoh utama dalam film tersebut. Mendengar hal itu, tentu saja Yoonhee tidak mau menerimanya, karena yang ia inginkan adalah menjadi tokoh utama dalam film tersebut. Pada keesokan harinya, sepertinya Yoonhee berubah pikiran dan menerima tawaran untuk menjadi pemeran pengganti di film itu. Ia mengatakan akan membuktikan siapa orang yang lebih pantas untuk menjadi pemeran utamanya. Ia dan Suah saat ini sedang menuju ke lokasi tempat Yoonhee akan syuting. Ternyata lokasi syutingnya adalah tempat yang dinamakan sebagai segitiga bermuda Korea. Sampai di tempat itu, mereka tak menemukan seorang pun di sana. Mencoba untuk berkeliling, Suah tak sengaja menemukan sebuah pedang samurai dan papan slate. Tapi papan slate-nya ini terlihat agak sedikit berbeda dari biasanya. Yoonhee kemudian kembali mengecek keadaan sekitar. Sampai kemudian ia menemukan sebuah kalung liontin yang sama seperti yang ia punya. Bersamaan dengan itu, Suah mulai memainkan papan slate itu dan... Tiba-tiba, kini Yoonhee berada di sebuah tempat yang tidak ia ketahui. Tak lama, datanglah seseorang yang bernama Jina. Ia mengaku sebagai penguasa di kota ini. Jina kemudian mengajak Yoonhee untuk membantunya menghadapi sebuah kelompok yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Raja Bandit. Diketahui, kelompok Raja Bandit ini bekerja dengan kelompok yang lebih besar lagi, pimpinan Tapyeongsu. Dikira ia sedang mengikuti sebuah film laga. Dengan pedenya, Yoonhee memperkenalkan dirinya sebagai Soul Slayer. 저는 하늘의 불사조를 다루고 쌀 한 줌에도 사람을 죽인다는. Namun setelah ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri seseorang yang ditikam oleh kelompok Raja Bandit itu, di sana Yoonhee merasa ragu apakah benar ia saat ini sedang mengikuti sebuah syuting film. Melihat adegan penikaman tadi sangatlah nyata. Di tengah kebimbangannya, Yoonhee diselamatkan oleh seseorang yang ternyata adalah seorang YouTuber yang telah dikabarkan hilang selama 3 tahun. Kemudian Yoonhee diajak ke tempat kerja si YouTuber ini. Dan di sana ia diberitahu jika saat ini ia sedang berada di dunia paralel. Di mana keadaan di sini mungkin sama dengan dunia nyata, tapi sebenarnya mempunyai sejarah yang berbeda. Jika di dunia nyata ada polisi dan siapapun yang berbuat kejahatan akan mendapatkan hukuman, berbeda halnya di sini. Di sini sama sekali tidak ada peraturan dan hukum.
Jadi orang-orang bisa bertindak sesukanya tanpa takut akan mendapatkan hukuman. Merasa tak percaya, Yunhee kemudian pergi dari sana. Tapi ketika di luar, ia kembali melihat dua orang yang sedang berkelahi dan salah satunya ditikam hingga tak berdaya tepat di depan matanya. Ia juga melihat ke langit dan ternyata ada dua buah bulan di sana. Melihat semua keanehan ini, Yunhee kemudian yakin jika ia saat ini sedang berada di dunia lain. Ia kemudian kembali ke tempat YouTuber itu. Yunhee bertanya bagaimana cara untuk keluar dari tempat ini. Tapi si YouTuber itu hanya mengatakan jika ribuan orang ingin datang ke tempat ini, tetapi hanya mereka berdualah yang bisa sampai di sini. Sementara itu di tempat lain, ternyata Soul Slayer yang asli telah muncul. Ia bertanya pada seorang anak kecil yang diketahui bisu di manakah keberadaan dari Gina. Keesokan harinya, tak sengaja Yunhee bertemu dengan seseorang yang mirip sekali dengan Suah. Ia saat ini sedang disakiti oleh anak buah dari Raja Bandit. Melihat hal itu, Yunhee tak ingin tinggal diam. Ia kemudian melawan anak buah Raja Bandit itu. Hingga rombongan Raja Bandit semuanya hadir di sana. Tak butuh waktu lama, Yunhee dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua. Setelahnya, Yunhee kemudian diajak ke rumah dari Gina, yang dimana nantinya Yunhee akan tinggal di sana. Di sini, Gina mengungkapkan jika Raja Bandit dan kelompoknya sebenarnya tidaklah jahat. Mereka hanya bekerja dengan seseorang yang bernama Tai Pyong-soo. Tai Pyong-soo ini adalah seorang pimpinan dari sebuah sindikat terbesar di daerah ini yang bernama Klan Naga. Namun setelah ia sakit, klannya menjadi semakin runtuh karena terjadi konflik internal di antara mereka. Hal itu menyebabkan banyak terjadinya penjarahan di tempat ini. Ayah dari Gina yang ingin melindungi tempat ini pun tak luput menjadi korban ganasnya kelompok Tai Pyong-soo dan anak buahnya. Gina juga meminta pada Yunhee untuk dapat melindungi tempat ini dari Tai Pyong-soo dan anak buahnya. Setelah sempat merenung dan berpikir, apalagi mengingat impiannya selama ini adalah menjadi seorang pahlawan, Yunhee akhirnya menerima tawaran itu. Keesokan harinya, Soul Slayer yang asli mencari keberadaan penguasa di desa itu. Hingga tak lama, seorang warga datang dan mengabarkan jika Yunhee akan bertarung dengan salah satu anak buah Tai Pyong-soo. Benar saja, salah satu anak buah Tai Pyong-soo yang bernama Freeze telah sampai di sana beserta semua pasukannya. Freeze datang ke sana guna menyampaikan pesan dari Tai Pyong-soo agar Yunhee mau ikut bergabung dengan kelompok mereka. Karena jika tidak, para penduduk akan dibunuh dan dimasukkan ke dalam tong. Tapi Yunhee dengan tegas menolak tawaran itu. Ia mengatakan pahlawan wanita tidak akan tunduk dengan penjahat. Freeze dan pasukannya pun pergi dari sana untuk melaporkan hal ini pada Tai Pyong-soo. Soul Slayer yang juga ada di sana mengira jika Yunhee sedang menyamar menjadi dirinya. Malam harinya, si YouTuber merekam Yunhee saat sedang latihan, guna dimasukkan dalam konten di YouTube-nya. Dan keesokan harinya, Soul Slayer yang asli mendatangi Yunhee. Belum sempat bicara banyak dan memperkenalkan dirinya, tiba-tiba Raja Bandit datang dan disusul dengan Gina yang memberikan kabar jika salah satu anak buah Tai Pyong-soo sedang mencari Yunhee. Let's go home with me. Kemudian pertarungan di antara mereka pun terjadi. Yunhee terlihat cukup kewalahan menghadapi lawannya kali ini. Ia sempat terkena beberapa kali tusukan yang membuatnya tak berdaya. Tapi di saat musuh lengah, Yunhee langsung menebas leher lawannya itu sampai tewas. Dan ia pun tak sadarkan diri. Di sisi lain, Soul Slayer yang asli merasa terhina karena tak ada satupun orang yang mengenalinya. Ditambah lagi, ada seseorang yang mengaku-ngaku sebagai dirinya. Kembali ke Yunhee, setelah diperiksa, ternyata Yunhee terkena bisa ular yang sangat mematikan, yang mungkin telah dilumuri di senjata musuhnya tadi. Dan satu-satunya penawarnya adalah dengan merebus darah kura-kura yang berumur 100 tahun. Di malam harinya, salah satu anak buah Tai Pyong-soo yang pernah menjadi murid dari ayah yang Gina datang menemuinya. Orang ini bernama Philips. Ternyata ia datang untuk memberikan obat penawar racun bagi Yunhee. Ia juga mengatakan jika Yunhee bukanlah Soul Slayer yang asli, dan pedangnya saja bahkan tak bisa menembus kulit sama sekali. Dengan cepat kemudian Yunhee diberikan penawar racun itu. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Yunhee tersadar dari pingsannya. Tapi di sini terlihat jika Gina mulai meragukan Yunhee. Dan untuk membuktikan perkataan Philips, Gina membawa pedang milik Yunhee ke seorang ahli pembuat pedang untuk mengetahui keaslian pedang itu. Dan benar saja, pedang itu bukanlah pedang asli.
Bahkan pedang itu tak bisa dipakai untuk memotong ayam. Saat sedang tidur, Pris mencoba untuk mengguna-guna Yunhee. Dan di dalam mimpinya, ia seolah bertemu dengan Suah sahabatnya. Di sana, Suah mengatakan agar Yunhee ini bunuh diri saja. Yunhee pun secara tak sadar akan melakukan hal itu. Namun beruntung, si Raja Bandit datang dan mengagalkan aksinya itu. Setelah itu, Philips ternyata ingin berkhianat. Ia mulai melakukan penyerangan terhadap Pris dan anak buahnya. Philips juga menuju ke ruangan Tae Pyong-soo dan berencana untuk menghabisinya. Tapi tak disangka, Tae Pyong-soo justru malah menyerap kekuatan Philips dan bertukar raga dengannya. Sentak saja, Pris dan semua anak buahnya yang sedang bertarung menjadi terdiam setelah melihat sosok Tae Pyong-soo yang bangkit kembali dalam raga Philips. Di tempat lain, Jina ingin berbicara empat mata dengan Yunhee. Di sana, ia mengatakan jika ia sudah tahu bahwa Yunhee bukanlah Soul Slayer yang asli. Tapi tak lama, seorang warga datang dan mengabarkan jika Tae Pyong-soo telah tewas. Mendengar hal itu, seluruh warga menjadi sangat senang dan mereka mengadakan pesta untuk merayakan tewasnya Tae Pyong-soo. Yunhee yang merasa jika dirinya tak dibutuhkan lagi di sana, pergi ke tempat si YouTuber. Ia menanyakan bagaimana caranya keluar dari tempat ini. Si YouTuber menjawab jika ada salah satu alat yang bisa dipakai untuk keluar dari tempat ini, yang ternyata diketahui alat itu adalah papan slate. Yunhee kemudian mulai mencari di mana papan slate itu berada. Dan pada saat mencarinya, Soul Slayer yang asli datang menemuinya. Ternyata papan slate itu kini berada di tangan Soul Slayer. Soul Slayer mengatakan jika Yunhee bisa menang darinya, maka papan slate itu dapat ia miliki. Dan mereka berdua pun akhirnya bertarung. Tentu saja kekuatan Soul Slayer yang asli tak sebanding dengan kekuatan Yunhee. Dengan mudah sebenarnya Soul Slayer dapat mengalahkan Yunhee. Di tengah pertarungan itu tiba-tiba si Raja Bandit datang dengan keadaan terluka dan mengabarkan jika desa telah diserang dan Jina telah dibawa ke tempat Tae Pyong-soo. Mendengar hal itu segera Yunhee dan Soul Slayer pergi menuju desa. Dan benar saja warga desa ditemukan telah tewas dan diletakkan di dalam tong. Yunhee bertekad untuk menyelamatkan Jina dan menghabisi Tae Pyong-soo dan semua anak buahnya. Ingin pergi ke tempat Tae Pyong-soo, Yunhee dihadang oleh Pris dan anak buahnya. Tak ada pilihan lain, Yunhee pun bertarung dengan semua anak buah Pris. Walaupun Yunhee sebenarnya bisa melawannya, tapi karena jumlah anak buah Pris sangat banyak, Yunhee terlihat cukup kewalahan menghadapinya. Tapi beruntung, si Raja Bandit dan semua anak buahnya datang membantu. Ia juga menyerahkan peta lokasi markas Tae Pyong-soo pada Yunhee. Segera Yunhee pergi ke markas Tae Pyong-soo. Ternyata ia telah ditunggu oleh Pris di sana. Belum sempat berkelahi, tiba-tiba Soul Slayer yang asli datang. Ia mengatakan biar dirinya saja yang akan menghadapi Pris, karena ia mengira Pris ini telah membunuh anak kecil yang selalu bersamanya. Pris yang tak tahu jika yang ia hadapi sebenarnya adalah Soul Slayer yang asli, terlihat cukup kewalahan menghadapinya. Hingga ia menghipnotis Soul Slayer dengan menjadi anak kecil yang selalu bersamanya. Anak itu berhasil menusuk Soul Slayer berkali-kali. Tapi ternyata Soul Slayer tahu jika anak itu tak lain adalah Pris yang sedang menyamar. Dan ia pun langsung menghabisinya. Dalam keadaan yang sekarat, si anak kecil yang asli datang. Dan Soul Slayer terkejut karena si anak ini ternyata tidaklah bisu. Kemudian ia menyerahkan boneka burung phoenix-nya pada anak itu. Balik ke Yunhee, ia kini telah bertemu dengan Tae Pyong-soo yang berada dalam tubuh Philips. Hingga pertarungan di antara mereka pun tak terhindarkan lagi. Dalam pertarungan itu, Yunhee terlihat tak berdaya menghadapi Tae Pyong-soo yang kekuatannya jauh di atas Yunhee. Dalam ketidakberdayaannya, Yunhee mengingat kenangannya pada saat kecil dulu. Jika menjadi pahlawan adalah impiannya semenjak kecil. Yunhee kecil yang ada dalam bayangannya itu kemudian membantunya untuk bangkit dan kembali melawan. Yunhee pun bangkit dan kembali melawan. Namun kini kekuatan Yunhee bertambah berkali-kali lipat dari sebelumnya. Hingga Tae Pyong-soo pun akhirnya berhasil ia kalahkan. Jina juga kini telah diselamatkan, tapi Yunhee ternyata mendapatkan luka yang cukup parah, hingga sangat lemah dan tak berdaya. Si Raja Bandit dan anak buahnya yang berhasil memenangkan pertarungan juga datang menghampiri. Si anak kecil dan YouTuber juga ada di sana. Kemudian si YouTuber memberikan papan slate itu pada Yunhee agar ia bisa kembali pulang. Tak lupa juga si YouTuber memberikan flashdisknya pada Yunhee agar nantinya kontennya yang telah ia rekam bisa diupload. Dan tentunya si YouTuber menyuruh untuk like dan subscribe channel YouTube-nya. Sebelum kembali ke dunia nyata, Yunhee menyerahkan pedangnya pada Jina dan mengatakan jika sekarang Jina lah yang menjadi pelindung tempat ini. Kemudian kembalilah Yunhee ke dunia yang sebenarnya.
dan terlihat tak ada sedikit pun luka di tubuhnya. Saat Su'ah datang, ia memeluknya dengan sangat erat. Di lokasi syuting, ia melihat para kru dan semua pemain mirip sekali dengan orang-orang yang ia temui di dunia paralel tadi. Akhirnya, film laga Yoonhee pun dimulai. Dan di akhir film diperlihatkan orang-orang yang sama yang ada di dunia paralel dan di dunia nyata, tapi dengan peran yang berbeda. Dan film pun tamat. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai habis, dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.